Puji dan Yul. Yang bersuka cita boleh lambaikan tanganmu. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk puji dan sembah Tuhan. So settled for like lightning, so dark or strong for comfort, but the miracle that I just can't get over, my name is registered in heaven. I believe in signs and wonders, I have resurrection power, so the miracle that I just can't get over, my name is registered in heaven. Our praise belongs to you forever. This is my testimony from death to life. His grace rewrote my story. I'll testify, but Jesus Christ the righteous, I'm justified. This is my testimony. This is my testimony. Mari sama-sama tepuk tanganmu, come on. Together, sons and daughters, with blood and washing water, in the presence of the Spirit, Son and Father, our God will finish what He started. Oh, our God will finish what He started. This is my testimony from death to life. His grace rewrote my story. I'll testify, but Jesus Christ the righteous, I'm justified. This is my testimony. This is my testimony. Sama-sama sorakan. Mari dengan imanmu bersama-sama kita nyatakan. From not dead, you're not down. Greater things are still to come. Oh, I believe. From not dead, you're not down, Lord. Greater things are still to come. Come on, sing with us. From not dead, you're not down. Oh, greater things are still to come. Oh, I believe. If I'm not dead, you're not down. Greater things are still to come. Oh, I believe. Yes, we believe in you, Lord. This is my testimony from death to life. His grace rewrote my story. I'll testify, but Jesus Christ the righteous, I'm justified. This is my testimony. Oh, I'm alive. This is my testimony from death to life. His grace rewrote my story. I'll testify, but Jesus Christ the righteous, I'm justified. This is my testimony. This is my testimony. Come on, everybody, shout hallelujah! Anak-anak muda masih semangat, amin? Amin. Yang masih semangat, sorakan haleluya. Haleluya. Dengan sungguh-sungguh katakan, segenap hati aku
Mari teman-teman sama-sama siapkan hatimu. Kita mau menyembah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan atas setiap anugerah yang Tuhan berikan kepada kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Saat ini kami menyembah-Mu Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Ku rindu melayani-Mu, ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu Yesus. Mari sama-sama dengan segenap hatimu nyatakan, hatiku mau menyembah-Mu, jiwa kami Tuhan. Kan Yesus, hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku.
buat hari ini Tuhan, Kau selalu baik dalam hidup kami. Kami bersyukur punya Allah yang setia, yang selalu menopang hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Beracara dalam hari kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Amin. Shalom. Apa kabar anak-anak muda semuanya? Senang saya bisa berjumpa dengan teman-teman semuanya. Dan hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Dan teman-teman, beberapa waktu yang lalu kita baru saja merayakan Paskah. Bagaimana Yesus mati buat setiap kita, tapi Dia bangkit pada hari yang ketiga. Dan selanjutnya apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita setelah kita menerima kuasa kebangkitan itu? Mari kita buka di dalam Yesaya 60 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Firman Tuhan katakan, "Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu." Firman Tuhan katakan kepada setiap kita, bangkitlah. Siapa yang harus bangkit? Kita. Menjadi teranglah. Siapa yang harus jadi terang? Kita. Firman Tuhan berkata, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Memang keadaan di bumi ini mungkin sedang mengalami yang namanya kegelapan. Bagaimana manusia menjadi serba tidak menentu arah dan tujuan hidupnya. Keadaan yang terjadi saat-saat ini juga membuat banyak manusia ini kehilangan arah. Itu sebabnya di tengah-tengah kegelapan yang sedang menutupi seluruh bumi ini, Tuhan minta kepada setiap kita, bangkitlah dan menjadi teranglah. Yang setuju katakan amin. Nah, sekarang kalau kita lihat di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-40, sebetulnya kita akan mengerti apa yang menjadi kehendak Bapa dalam kehidupan setiap kita. Yohanes 6 ayat yang ke-40 dikatakan, sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Sekali lagi ya, sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak, yang melihat Yesus, dan yang percaya kepadanya, dan yang percaya kepada Yesus beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Jadi apa itu kehendak Bapa? Kehendak Bapa ialah agar manusia ini beroleh kehidupan yang kekal. Manusia diselamatkan. Dan untuk bisa memperoleh keselamatan itu, manusia harus percaya kepada Yesus. Karena Yesus sendiri berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada jalan lain menuju kepada Bapa selain melalui Aku." Jadi, kita lihat di sini, siapa yang percaya kepada Yesus akan diselamatkan. Ya, yang melihat Anak, percaya kepada Anak. Nah, sekarang kita bisa lihat, untuk bisa percaya kepada Yesus, Yesus harus terlihat. Baru bisa percaya kepada Yesus, dan karena percaya kepada Yesus, hidupnya diselamatkan. Nah, teman-teman, kita bisa perhatikan di sini. Supaya orang-orang diselamatkan, mereka harus percaya kepada Yesus. Dan untuk bisa percaya kepada Yesus, mereka harus melihat Yesus, harus mengalami perbuatan-perbuatan Yesus. Nah, sekarang coba kalau kita lihat sekarang, lanjut yuk. Di dalam Matius 22
ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-39, firman Tuhan katakan, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Tuhan Yesus mengajarkan kepada setiap kita hukum yang terutama di dalam hukum Taurat. Yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itu hukum yang terutama dan yang pertama. Tapi menariknya, Tuhan Yesus tidak berhenti sampai di situ. Tuhan Yesus lanjutkan kembali, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, artinya bobotnya sama dengan yang pertama tadi, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Memang prioritas kita yang pertama adalah mengasihi Tuhan. Tetapi wujud kita mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, kita ekspresikan juga melalui cara kita mengasihi sesama. Amin. Nah, sekarang kalau kita lihat bagaimana gembala sidang kita, gembala pembina kita berkata, generasi Yeremia harus bangkit di akhir zaman ini, dan kita ini punya tugas untuk menyelesaikan amanat agung. Nah, sekarang coba kita lihat ya, amanat agung tapi versinya kitab Markus. Di dalam Markus 16 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-18, firman Tuhan berkata, "Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Yang setuju katakan amin. Nah, sekarang kalau kita balik lagi kepada ayat-ayat sebelumnya, apa yang menjadi kehendak Bapa? Yaitu agar semua orang diselamatkan. Untuk bisa diselamatkan, mereka harus percaya kepada Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tetapi untuk bisa orang-orang itu percaya kepada Yesus, mereka lebih dulu harus bisa melihat Yesus itu sendiri, mengalami Yesus, mengalami perbuatan Yesus. Pertanyaannya adalah, sekarang Yesus ini ya sudah mati 2000 tahun yang lalu dan sudah bangkit 2000 tahun yang lalu, dan saat ini sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Yesus sudah naik ke surga. Kalau begitu, bagaimana caranya di zaman modern seperti sekarang ini orang-orang bisa melihat Yesus, mengalami perbuatan Yesus, supaya mereka menjadi percaya kepada Yesus, dan akhirnya hidup mereka diselamatkan? Tidak bisa tidak. Yesus harus terlihat melalui kehidupanmu dan kehidupanku. Kita menjadi cerminannya Yesus. Yesus harus menjadi nyata melalui kehidupan setiap kita. Jadi teman-teman, kalau saya bisa melihatnya seperti ini, kelahiran Yesus ke dunia ini, Dia yang adalah Allah mengosongkan dirinya dan menjadi sama dengan manusia. Kelahirannya di dunia ini bukan hanya untuk Dia mati di atas kayu salib, berkorban bagi setiap kita
untuk membuat kita ditebus dan diselamatkan, tetapi juga Yesus ingin memberikan keteladanan, memberikan contoh buat setiap kita. Sesungguhnya apa sih yang harusnya dikerjakan sebagai manusia yang sudah diselamatkan? Oleh sebab itu, kalau kita adalah cerminan Yesus, mari sekarang kita melihat kehidupan Yesus itu sendiri. Ada istilah what would Jesus do? Artinya kita mengikuti jejak langkahnya Yesus, supaya benar-benar Yesus menjadi nyata dalam kehidupan setiap kita. Kita menjadi cerminannya Yesus, sehingga orang-orang yang ada di sekeliling kita, baik itu teman-teman kita, tetangga-tetangga kita, ataupun orang yang ada di rumah kita, siapapun orang itu yang ada di sekeliling kita, mereka bisa melihat Yesus melalui kehidupan setiap kita. Dan untuk bisa melakukan itu semua, Yesus bukan cuma sekedar memberi perintah kepada kita untuk pergi, ya, dan menjadi saksi sampai ke ujung-ujung bumi. Tetapi Tuhan, ketika Dia mengutus, Dia juga yang memperlengkapi kita. Nah, itu sebabnya di dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi kita tidak hanya sekedar diberi penugasan oleh Tuhan, tetapi kita pun diperlengkapi oleh kuasa dari Roh Kudus. Puji Tuhan, kita hidup di zaman yang sangat menggairahkan. Zaman di mana Roh Kudus dicurahkan besar-besaran. Bahkan gembala sidang, gembala pembina kita menyatakan bahwa ini adalah eranya Pentakosta yang ketiga. Roh Kudus dicurahkan besar-besaran, generasi Yeremia dibangkitkan, dan juga membuat amanat agung bisa diselesaikan. Haleluya. Ya. Dan kalau kita tarik kepada kehidupan Rasul mula-mula, ya, setelah mereka ini penuh Roh Kudus di loteng atas, ternyata mereka tidak sekedar berbahasa roh, tidak sekedar penuh dengan Roh Kudus, tapi setelah mengalami pengalaman-pengalaman yang luar biasa seperti itu, ya, penuhnya mereka dengan Roh Kudus, itu ternyata menarik banyak orang. Dan mari kita lihat yuk gaya hidup jemaat mula-mula, ya, bagaimana mereka menjalankan kehidupannya. Di dalam Kisah Rasul 2 ayat 42 sampai dengan ayat yang ke-47 dikatakan, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Haleluya. Teman-teman bisa lihat di sini ya, penuhnya mereka dengan Roh Kudus
Mereka memanifestasikan kuasa Roh Kudus itu sedemikian yang membuat mereka itu bisa menyatakan Yesus melalui kehidupan mereka. Tidak ada lagi yang namanya kesombongan, mementingkan diri sendiri. Mereka semua saling melayani satu dengan yang lainnya, bersekutu, memecahkan roti, berfellowship satu dengan yang lainnya, saling bertolong-tolongan, dan mereka diperlengkapi dengan kuasa. Mereka mengadakan banyak mujizat dan tanda-tanda. Dan yang menarik di sini, firman Tuhan tadi katakan, dan mereka disukai semua orang. Penuhnya mereka dengan kuasa Roh Kudus. Mereka berjalan dengan mujizat dan tanda-tanda heran. Tidak membuat mereka menjadi eksklusif. Tidak membuat mereka menjadi tertutup. Justru Roh Kudus membantu mereka, jemaat mula-mula ini, di mana mereka banyak dibimbing oleh rasul-rasul. Mereka menjadi jemaat yang disukai oleh semua orang. Kenapa? Karena jemaat mula-mula ini menyatakan Yesus, menjadi cerminannya Yesus. Mereka menghadirkan surga di bumi. Nah, teman-teman, jadi tujuannya jelas kok, ya. Kenapa Roh Kudus diberikan kepada setiap kita? Kita menjadi penuh dengan Roh Kudus. Sederhana. Semuanya itu adalah demi supaya amanat agung itu bisa diselesaikan. Supaya kehendak Bapa di surga itu tergenapi. Agar semua orang itu diselamatkan. Tujuannya adalah untuk menyatakan kasih Bapa di surga kepada manusia di bumi. Dan itu juga yang Yesus lakukan. Yesus datang ke dunia ini untuk membawa kabar baik. Yesus datang ke dunia ini untuk menyatakan kasih Bapanya di surga kepada setiap manusia. Hadirnya Yesus ke dunia ini juga adalah untuk menyatakan kehendak Bapa supaya di bumi ini, ya, sama seperti di surga. Dan Roh Kudus turun dalam hidup setiap kita, membantu kita untuk kita bisa memiliki karakter Kristus itu sendiri. Kenapa karakter itu penting? Karena bagi orang-orang di luar sana, kepada mereka yang belum mengenal Yesus, mereka tidak pusing kita ibadah berapa ribu kali, teman-teman. Mereka nggak pusing kita baca Alkitab sampai selesai berapa kali. Mereka hanya ingin lihat apakah kita ini punya karakter Kristus yang dimunculkan. Karena kuasa yang disalurkan tanpa karakter Kristus itu akan membuat pelayanan jadi tidak efektif. Bagaimana orang mau ditumpangi tangan oleh kita? Bagaimana orang mau didoakan oleh kita? Kalau orang-orang di sekeliling kita mengenal kita sebagai orang yang suka marah-marah misalnya. Sebagai orang yang gak bisa dipercaya, bocor mulut misalnya. Itu sebabnya antara karunia, kuasa, dan karakter itu harus balance, harus seimbang. Yesus berjalan di jalan-jalan, di desa-desa, di kota-kota. Yesus banyak buat mujizat. Yesus menyembuhkan banyak orang. Bagaimana 5 roti 2 ikan bisa memberi makan ribuan orang. Bahkan Yesus membangkitkan orang mati. Tetapi selain itu, kenapa ada semakin banyak pengikut Yesus semakin bertambah-tambah? Karena Yesus juga memiliki karakter yang luar biasa baik. Karakter yang bagus.
karakter yang excellent. Dan itu bisa dilihat oleh banyak orang yang ada di sekeliling Yesus. Nah, Tuhan juga mau apa yang dilakukan oleh Yesus, sekarang kita yang melanjutkan. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah hidup sama seperti Yesus? Menarik sekali, ada quotes dari seorang tokoh di dunia ini yang bernama Mahatma Gandhi. Dia berkata, I like your Christ. I don't like your Christians. Your Christians are so unlike your Christ. Wah, ini mah pukulan yang telak buat setiap kita. Dia berkata, saya suka Kristus, saya suka Yesus, saya suka kepada Yesus, tetapi saya tidak menyukai orang-orang Kristen. Karena orang-orang Kristen tidak seperti Yesus itu sendiri. Bahkan dalam pernyataan yang berikutnya dari Mahatma Gandhi, dia berkata, if Christians would really live according to the teachings of Christ as found in the Bible, all of India would be Christian today. Artinya, jika semua orang-orang Kristen sungguh-sungguh menghidupi apa yang diajarkan oleh Kristus seperti yang ditemukan di dalam Alkitab, bisa jadi seluruh India akan menjadi orang-orang Kristen hari ini. Tetapi kenyataannya tidak seperti itu. Kenapa? Karena kita sebagai orang-orang Kristen tidak bisa menyatakan Yesus itu sendiri bagi banyak orang yang ada di sekeliling kita. Nah, sekarang mari kita lihat yuk apa yang dikatakan firman Tuhan di dalam 1 Timotius 4 ayat 12 sampai 16. Perkataan Paulus kepada Timotius. Firman Tuhan katakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Dengar baik-baik. Buat kita yang masih muda, jangan seorang pun menganggap engkau rendah, dipandang rendah, atau direndahkan sedemikian. Apa yang membuat orang-orang menganggap anak-anak muda itu rendah? Karena firman Tuhan lanjutkan begini, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Kalau kita melakukan semuanya ini, jadi teladan, maka orang tidak akan menganggap rendah kita yang muda-muda ini. Sekali lagi, kenapa orang-orang menganggap anak-anak muda itu rendah? Karena kita tidak bisa jadi teladan, teman-teman. Teladan dalam hal apa? Perkataan, tingkah laku, kasih. Ya, kasih loh ini, bukan nafsu. Ya, dalam kesetiaanmu dan dalam kesucianmu. Lanjut yuk. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Lihat, sekalipun Timotius masih sangat muda, dia dipercaya untuk melayani banyak orang yang notabene banyak yang lebih tua dari dirinya. Tetapi Paulus menekankan, jangan takut Timotius. Sekalipun kamu masih muda, tetapi orang banyak itu pun mau dengerin kamu.
asalkan kamu jadi teladan. Dan jangan lupa, bertekunlah kamu untuk baca kitab-kitab suci. Bertekunlah kamu di dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu. Maksudnya, kobarkanlah karunia-karunia yang Tuhan kasih di dalam hidupmu dan hidupku. Maksimalkan potensimu, maksimalkan talentamu, karunia-karunia yang Tuhan percayakan, maksimalkan. Firman Tuhan katakan, jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Dan perhatikanlah semuanya itu. Hiduplah di dalamnya. Maksudnya di dalamnya mana? Itu tadi, keteladanan. Dalam perkataan kita, dalam kesucian kita, dalam kasih kita, kesetiaan kita. Baca kitab-kitab suci, membangun, mengajar, ya. Dan bagaimana kita mengobarkan karunia-karunia Roh Kudus. Bertekunlah dalam semuanya itu. Hiduplah di dalamnya supaya, nah ini perhatikan, supaya kemajuanmu, kemajuan bukan kemunduran, bukan stagnasi, tapi kemajuanmu nyata kepada semua orang. Artinya, baik kepada orang yang sudah percaya kepada Yesus maupun kepada orang lain yang belum percaya kepada Yesus. Mereka bisa melihat sesuatu yang real, sesuatu yang nyata, bahwa hidupmu dan hidupku menjadi serupa dengan Yesus itu sendiri. Firman Tuhan juga kalau kita lanjutkan, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Jadi Tuhan mau kita ini bertindak hati-hati. Bertindak hati-hati di dalam mengambil keputusan. Keputusan mau sekolah di mana, keputusan mau kerja di mana, atau keputusan mau kerja apa. Keputusan dalam memilih pasangan hidup, halo. Dan banyak lagi keputusan-keputusan yang penting untuk menentukan masa depanmu dan masa depanku. Awasi dirimu sendiri, awasi ajaranmu. Kenapa kita disuruh mengawasi ajaran kita? Karena di dalam keteladanan kita, kita ini diikuti oleh banyak orang. Jadi hati-hati. Jangan jadi orang yang sembrono. Firman Tuhan juga katakan, bertekunlah dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian, perhatikan, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Artinya begini, kalau hidupmu benar, orang-orang yang ikut jejakmu juga akan dibawa kepada kebenaran itu. Yang setuju katakan amin. Jadi hati-hati teman-teman. Awasi semuanya, bertindak hati-hati. Nah, Roh Kudus akan menuntun kita, Roh Kudus akan menolong setiap kita, supaya kita bisa mengambil keputusan-keputusan yang tepat dalam kehidupan kita. Roh Kudus akan mengingatkan ayat-ayat dalam firman Tuhan, dalam Alkitab yang kita baca, yang kita renungkan. Makanya Alkitab juga harus dibaca, teman-teman. Bukan dianggurin. Harus dibaca, direnungkan, dilakukan. Roh Kudus menolong setiap kita untuk mengingatkan firman Tuhan. Sehingga ketika kita harus mengambil keputusan, keputusan itu adalah keputusan yang tepat. Karena Roh Kudus adalah
yang menolong setiap kita, supaya kita tetap hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Ayat yang terakhir di dalam Yesaya 58 ayat yang pertama. Firman Tuhan katakan, serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Ada saat di mana kita akan berdiri di hadapan orang banyak, berbicara kepada mereka, diberi kesempatan untuk menjadi saksi bagi banyak orang. Firman Tuhan katakan, serukanlah kuat-kuat, jangan tahan-tahan. Biarlah kesaksian hidupmu dan hidupku ini berbicara dengan kuat bagi banyak orang di sekeliling kita. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Artinya tidak tertahankan. Keteladanan kita yang kita tunjukkan bagi banyak orang di sekeliling kita, di mana ketika kita bicara, orang akan dengarkan kita, dan orang tidak akan merendahkan kita, orang tidak akan meremehkan kita, karena memang mereka lihat hidup kita ini asik gitu loh. Karakternya bagus. Diajak ngomong itu nyambung, menyenangkan. Bukan menjadi pribadi yang sumbu pendek, dikit-dikit marah, dikit-dikit emosi. Berpikir panjang. Penuh hikmat karena Roh Kudus bekerja dalam diri setiap kita. Jadi kalaupun ketika kita harus menegur seseorang karena mereka melakukan kesalahan, karena mereka melakukan dosa, kita juga akan menyerukannya kuat-kuat. Dan kita tidak takut untuk tegur orang itu. Kenapa? Karena kita sendiri sudah dalam posisi yang benar, aman. Kita sendiri sudah melakukan kebenaran firman itu. Dan orang yang ditegur pun tidak akan marah. Kenapa? Ya karena mereka memang melihat kita bukan cuma sekedar ngomong doang tentang firman, tapi kita juga menjadi pelaku firman. Teman-teman, ayo generasi Yeremia, ayo bangkit yuk. Bukan cuma sekedar membuat gereja penuh, apalagi hari-hari ini di tengah-tengah pandemi gereja kosong. Tapi mari yuk kita penuhi surga dengan jiwa-jiwa. Amin. Oleh karena itu ayo jadi saksi Yesus. Jangan takut untuk mendoakan orang sakit. Jangan takut untuk bertindak sesuatu supaya orang-orang diselamatkan. Karena Roh Kudus memampukan setiap kita. Roh Kudus yang menuntun setiap kita. Kata demi kata yang harus kita ucapkan di hadapan orang lain yang membutuhkan keselamatan, Roh Kudus pun akan tuntun kita. Dan disitulah kita bisa menyelesaikan amanat agung Tuhan. Saya percaya teman-teman semua, ada Roh Kudus di dalam hidupmu. Sama seperti Roh Kudus tinggal di dalam diri saya. Amin teman-teman. Yuk bertindak sesuatu yuk. Jangan hanya sekedar menjadi orang Kristen yang hanya sekedar diselamatkan. Ingat, selain kita, Bapa di surga juga ingin agar orang lain pun diselamatkan. Amin. Yuk kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih buat hari ini.
mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih karena Engkau menebus setiap kami ya Tuhan. Dan Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Roh Kudus juga diberikan dalam kehidupan setiap kami. Kuasa Tuhan juga berikan kepada kami, supaya kami bisa menyelesaikan amanat agung-Mu Tuhan. Agar ada banyak orang menjadi percaya kepada Yesus, dan hidup mereka diubahkan dan diselamatkan. Pakai setiap kami Tuhan, biarlah kami semua menjadi cerminan-Mu. Biarlah kami menjadi orang-orang yang mengobarkan karunia-karunia. Kami mau menjadi orang-orang yang suka memuji, menyembah Tuhan, suka berdoa, menyukai firman Tuhan, merenungkan firman-Mu siang dan malam. Dan biarlah kami semua menjadi generasi yang menjadi pelaksana firman yang kuat, yang mengeksekusi firman Tuhan, yang melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dan banyak orang melihat kehidupan kami dan mereka diberkati karenanya. Dan akhirnya mereka bisa mengikut Yesus, percaya kepada Yesus melalui kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau angkat kami. Engkau memberi kepercayaan bagi kami. Engkau berpartner dengan kami ya Tuhan. Kami mau Tuhan melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan, apa yang Tuhan Yesus teladankan. Kami mau lanjutkan perbuatan-perbuatan Yesus. Kami mau teruskan bagaimana cara Yesus menyalurkan kasih dari Bapa di surga kepada banyak orang. Terima kasih Tuhan. Pakai setiap kami. Hamba-Mu percaya, teman-temanku ini tidak ada yang tidak dipakai Tuhan. Semua akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus berkati. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat, damai sejahtera, sukacita dari Bapa Surgawi, dan kasih karunia yang melimpah-limpah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Sampai nanti Tuhan Yesus akan datang menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin.